Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan kepada Anda semuanya tentang candlestick pattern reversal, ya, atau sebuah pasangan candlestick yang memberikan sinyal pembalikan arah harga, ya. Nah, jadi untuk kalian yang ingin belajar bareng bersama saya, silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip agar kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Sebelum ke inti videonya, untuk kalian yang belum mempunyai akun All In Trade dan ingin mendapatkan bonus deposit All In Trade, kalian bisa registrasi menggunakan link yang ada di deskripsi setiap video saya. Dan juga untuk kalian yang ingin join ke dalam grup edukasi saya, kalian bisa klik link grup Telegram saya ada di deskripsi setiap video saya. Oke, mari kita bahas dulu dasar candlesticknya terlebih dahulu, ya. Candlestick itu adalah sebuah gambaran pergerakan arah harga. Apabila di sini dia bergerak naik, maka candlestick tersebut akan menjadi yang berwarna hijau, dan apabila candlestick atau pergerakan harganya menjadi turun, maka gambaran candlesticknya akan menjadi yang berwarna merah seperti ini. Ada harga open, ada harga close, ada upper shadow dan juga ada lower shadow. Seperti apa contohnya? Baik, di sini saya akan menggambarkan dasar candlesticknya terlebih dahulu. Ya, ketika pergerakan arah harga akan naik, maka bentuk candlesticknya itu akan berwarna hijau dan pembukaannya dari bawah dulu menuju ke atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Setelah itu, ini adalah yang namanya harga pembukaan atau harga open, ya. Nah, di atas sini ini adalah harga penutupan, harga close, ya. Nah, dan ini adalah yang kotak ini adalah disebutnya real body, karena body candlesticknya juga ada yang berbeda-beda, ya. Ada small body, ada real body, dan ini adalah yang real bodinya. Kemudian mungkin kalian di sini juga sering melihat candlestick yang ada garis atas dan garis bawah seperti ini. Nah, ini dinamakan upper shadow, ya. Dan yang di bawahnya dinamakan lower shadow, ya. Jadi ini juga sangat bermanfaat untuk menentukan support dan resisten si upper shadow dan lower shadow-nya juga. Tapi akan dibahas di video selanjutnya aja. Dalam video ini kita akan ngebahas tentang candlestick pattern reversal terlebih dahulu, ya. Oke. Mari kita lanjut lagi. Apa itu candlestick pattern? Candlestick pattern adalah sebuah pasangan candlestick yang berperan penting pada pergerakan arah harga. Lalu ada candlestick pattern reversal. Artinya apa? Nah, candlestick pattern reversal ini artinya sebuah pasangan candlestick yang memberikan sinyal pembalikan arah harga. Seperti apa candlesticknya? Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, ya, karena candlestick pattern reversal itu banyak banget rupa-rupanya. Nah, hari ini di dalam video ini kita akan ngebahas dulu tentang candlestick hammer dan juga candlestick hanging man, ya. Seperti apa candlestick hammer itu? Nah, candlestick hammer ini saya akan memberikan sebuah contoh gambar, ya. Oke, candlestick hammer itu berbentuk seperti palu apabila digambarkannya, ya. Nah, bentuknya seperti ini. Dia memiliki small body, kemudian dia memiliki lower shadow, ya, lower shadow yang di bawah ini. Ini adalah small body namanya, dan ini adalah lower shadow. Dan yang harus diperhatikan, si lower shadow-nya ini, ya, si lower shadow-nya ini itu harus mencangkup, ya, panjangnya harus mencangkup dua small body yang atas ini. Oke, kita ukur ya, 1, 2, ya. Nah, berarti ini udah si lower shadow-nya ini udah mencangkup dua biji small body-nya. Maka ini adalah yang dinamakan hammer, candlestick hammer. Dan candlestick hammer ini akan muncul setelah pergerakan harga turun. Misalkan ada harga turun dulu seperti ini, turun gitu kan. Nah, setelah turun, lalu muncul ada candlestick hammer seperti ini, ya, candlestick yang berbentuk palu seperti ini. Dan disinilah pergerakan arah harga dia akan berbalik menjadi naik, ya. Nah,
pergerakan harga menjadi naik ini di sini bukan berarti akan menjadi berbalik arah seluruhnya, bukan, ya, bukan berarti seperti itu. Di sini ketika pergerakan harga turun, langsung muncul candlestick hammer yang seperti ini, ada kemungkinan di sini dia akan berbalik arah naiknya hanya sementara, atau bisa jadi naik keseluruhan, atau bisa jadi juga menjadi sideways. Sideways itu menjadi netral gitu pergerakan harganya. Nah, ini adalah candlestick hammer. Jadi apabila Anda sedang melakukan trading, dan melihat pergerakan arah harga yang sedang turun seperti ini, kemudian langsung muncul sebuah candlestick yang berbentuk seperti ini, candlestick hammer, maka di sini Anda bisa membuka perdagangan buy, ya, seperti itu. Nah, gimana nih Kang cara pengaplikasiannya? Kita lihat langsung ya di platformnya, di sini di market OTC. Nah, oke. Di sini kan pergerakan harga naik. Nah, kita mencari candlestick hammer saat pergerakan harga sedang turun. Nah, tidak peduli mau warna, tidak peduli tentang warna, mau warna hijau atau mau warna merah, itu juga sama-sama aja. Nah, di sini ya, ketika pergerakan harga sedang turun dalam jangka waktu dekat, ada sebuah candlestick yang berbentuk hammer seperti ini, seperti yang saya gambarkan di sini. Memiliki small body, kemudian memiliki lower shadow, dan kalau kita ukur dengan mata kita sendiri, lower shadow-nya ini sama dengan 2 kali small body yang terbentuk di market ini. Nah, setelah muncul candlestick hammer ini, maka pergerakan harga menjadi naik sementara, dan kita itu bisa membuka perdagangan buy gitu kan saat terjadi di sini. Dan saya juga tadi udah ngejelasin ya, ketika ada candlestick hammer itu bukan berarti tren akan naik secara keseluruhan, bukan. Tapi bisa menjadi 3 macam. Ada kemungkinan dia naik hanya sementara lalu turun lagi ke bawah, ya, melanjutkan tren turunnya. Ada kemungkinan juga dia akan menjadi naik secara keseluruhan, ada kemungkinan. Dan ada kemungkinan lagi tren akan menjadi sideways atau netral, ya, tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Tapi ya intinya kita di sini kalau misalkan terjadi candlestick hammer seperti ini, ya kita bisa membuka perdagangan kebalikan arah harga gitu. Kalau lagi turun seperti ini muncul hammer, kita bisa membuka perdagangan buy. Nah, itu untuk penjelasan dari candlestick hammer ini. Dan candlestick hammer ini tidak tidak perlu yang namanya konfirmasi. Kalau misalkan ada hammer, nunggu dulu candlestick yang selanjutnya yang penutupannya lebih tinggi daripada candlestick hammer ini, tidak usah. Kita bisa langsung untuk open posisi buy. Kemudian misalkan, aduh Kang, gimana kalau gini, misalkan ini pergerakan harganya lagi turun, udah muncul nih si candlestick hammernya, tapi kok dia malah turun, misalkan open posisinya 3 menit, 1, 2, jadi candlestick yang warna hijau, tapi yang ketiganya malah turun lagi ke bawah. Nah, kalian harus memperhatikan si lower shadow ini. Di sini ada garis ujungnya. Nah, garis ujung ini adalah garis titik support, ya, garis titik support potensial yang sangat berpengaruh juga. Jadi ketika dia sudah terbentuk hammernya, naik terus turun lagi dan menyentuh ke hammer ke garis support dari lower shadow ini, maka kalian di sini bisa membuka perdagangan buy lagi. Asalkan satu, si candlestick hammernya ini harus benar-benar hammer gitu kan. Jangan sampai kalian ketipu dengan candlestick hammer bohongan. Contohnya seperti apa? Nah, ada yang berbentuk seperti ini, kemudian dia ada candlestick yang seperti ini, kemudian dia ada panjangnya. Tapi lower shadow-nya ini ya tidak mencangkup 2 small body si candlestick tersebut, maka itu bukan candlestick hammer, ya. Kalian harus mengkonfirmasikan si lower shadow-nya ini harus setara dengan 2 bentuk candlestick-nya, ya, seperti itu panjangnya. Nah, oke. Kemudian ada lagi nih, ini kan candlestick pattern reversal bullish, ya, yang menyebabkan tren berbalik menjadi naik. Kemudian yang satunya lagi itu adalah candlestick pattern bearish. Nah, saat pergerakan harga naik seperti ini,
ya, naik, gambarnya rada kurang bagus ya, naik seperti ini ya, lalu dan di sini langsung muncul candlestick yang seperti berbentuk hammer ya, yang panjang seperti ini, bentuknya sama seperti hammer ya. Dan ini adalah bukan candlestick hammer, tetapi ini adalah candlestick hanging man ya, yang dimana bentuknya itu seperti orang yang lagi bunuh diri, kemudian ini adalah kepalanya, ini adalah bagian kakinya gitu ya, bergelantungan. Nah, kalau misalkan kalian nemuin pergerakan harga yang seperti ini, kemudian setelahnya ada sebuah candlestick yang berwarna merah, dan penutupannya lebih rendah daripada lower shadow-nya, maka di sini tren akan mengalami penurunan atau berbalik arah. Tapi nah, kalau misalkan di candlestick hanging man ini kita harus menunggu konfirmasi si candlestick yang berwarna merahnya dulu. Jadi harus ada candlestick yang warna merah yang penutupannya lebih rendah daripada garis hanging man ini ya, di atas. Dan candlestick hanging man ini akan muncul pada area titik tertinggi ya, pada area titik harga tertinggi di periode tersebut. Nah, terus setelah muncul candlestick hanging man ini, kemudian ada candlestick yang berwarna merah di sini, maka kalian langsung di sini bisa membuka perdagangan sell ya. Nah, seperti apa nih Kang Doni contohnya? Oke, mari kita langsung saja mencari contoh di market yang ada di sini ya, yang sedang buka ya. Ini ada market OTC. Mari kita lihat kalau ada momennya. Di sini saya akan membuka perdagangan. Nah, oke, di sini belum ada momen sih ya kalau di waktu yang sekarang, jadi saya belum bisa open posisi. Namun di sini saya akan mencari dulu. Nah, ini bukan candlestick hanging man ya, karena lower shadow-nya di sini, lower shadow-nya itu dia tidak mencakup dua small body merah yang ini, yang terbentuk ini. Jadi ini bukan candlestick hanging man. Dan ada sebuah candlestick, nah ini ada satu buah candlestick yang mirip dengan hanging man. Lower shadow-nya dia kayaknya cukup gitu ya buat dua small body-nya. Tapi dikarenakan belum ada candlestick merah yang penutupannya lebih rendah daripada candlestick hanging man ini, maka pergerakan harga tidak berbalik arah, dia malah makin naik ke atas. Jadi kalian harus nah di sini jadi kalian harus benar-benar detail gitu, liatin lower shadow-nya dan juga liatin candlestick konfirmasinya. Nih kita lihat ya. Di sini pergerakan harga di Euro USD OTC sedang bergerak naik ya, sedang bergerak naik dari jam 15 sore tadi. Dia naik ke atas. Nah, di sini langsung di titik tertingginya muncul yang namanya candlestick hanging man, yang dimana di sini ada small body ya, small body, kemudian ada lower shadow, dan lower shadow-nya ini bisa mencangkup dua small body yang terjadi di sini. Tidak peduli mau warna merah atau hijau, itu tidak menjadi masalah. Dan setelahnya ada sebuah candlestick yang berwarna merah yang penutupannya lebih rendah daripada candlestick hanging man ini, maka di sini kita bisa langsung membuka perdagangan sell di detik 00 ya. Di sini apabila kita membuka perdagangan sell 3 menit sudah profit, kalau misalkan 5 menit juga sudah profit ya. Dan di sini pergerakan harganya langsung menjadi turun, tuh kan, langsung menjadi turun berbalik arah ya. Nah, maka daripada itu saya menyarankan open posisinya, mau trading dengan waktu yang jangka waktu panjang bisa ya. Asalkan kalian harus dari candlestick pattern ini kalian harus benar-benar melihat konfirmasi dan lower shadow-nya, dan jangan sampai ketipu dengan hanging man palsu dan juga hammer palsu gitu ya, seperti itu. Beda sama hammer, kalau hammer tuh nggak harus dikonfirmasi ya. Kalau lagi turun muncul candlestick hammer, kalian bisa langsung open posisi. Nah, contohnya ketika di sini kan naik nih ya, naik. Nah, di sini ada muncul nih. Kalau misalkan kita lihat, nah ini juga sama candlestick hanging man. Dia muncul pada pergerakan harga sedang naik ya. Dan ini adalah candlestick hanging man,
Tetapi dikarenakan belum ada candlestick yang berwarna merah yang penutupannya lebih rendah daripada candlestick hanging man, maka daripada itu di sini belum sah gitu untuk open posisinya, ya seperti itu. Kita cari lagi ini ya, misalkan di market yang lain, di USD CHF. Nah, oke, di sini kita nemu lagi ya. Di USD CHF di sini di jam 13.29 tanggal 31 ya. Di sini dia bergerak naik ke atas. Kemudian di titik tertingginya muncul sebuah candlestick hanging man ya, yang seperti palu tapi munculnya di area titik tertinggi. Nah, di sini juga lower shadow-nya ada ya, ada lower shadow-nya, dan lower shadow-nya ini mencakup dua small body ya, kalau diukur sama kalian bisa dilihat. Kemudian ada sebuah candlestick yang berwarna merah ya, ada sebuah candlestick yang berwarna merah, penutupannya lebih rendah daripada candlestick hanging man ini. Maka daripada itu, kalau misalkan di sini kalian open posisi sell, maka kalian sudah mendapatkan keuntungan. Apabila apalagi kalau misalkan open posisinya itu sedikit panjang gitu ya, waktunya 10 menit, 15 menit gitu kan, udah dapat profit. Oke, nah seperti itu contohnya. Nah, kalau misalkan yang hammer ya, hammer itu akan muncul pada pergerakan harga saat sedang turun ya. Nah, ini turun, masih turun. Nah, kalau misalkan kita lihat ini juga sama ya. Ini belum. Ini si lower shadow-nya tidak mencangkup dua buah small body. Jadi ini bukan hammer ya. Jangan sampai ketipu. Nah, di sini ini sih gara-gara inverted hammer ya naiknya, tapi kita akan bahas nanti tentang inverted hammer karena harus satu-satu, harus betul ngejelasinnya, jangan sampai salah jelasin gitu perkaliannya supaya kalian bisa benar-benar paham. Nah, kita lihat nih di market real, di market realnya ini kalau dilihat Jumat kemarin tuh di market global lagi pada ini ya, lagi pada kusut. Nah, ini dia ya. Di sini dia naik, kemudian dia turun ke bawah. Saat turun ke bawah, di sini ada muncul sebuah candlestick hammer ya, berwarna merah. Di sini dia mempunyai small body, kemudian ada lower shadow-nya mencangkup dua buah small bodinya. Maka daripada itu di sini pergerakan harga naik dan Anda bisa membuka perdagangan buy pada saat terjadi candlestick hammer-nya ya, seperti itu. Nah, oke, mungkin penjelasan dari candlestick hammer dan hanging man ya sampai sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, dan semoga kalian mengerti. Kalau kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sekian dari saya Doni Salmanan, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.